Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan membawakan diskusi tentang pilihan promosi dengan simbol-simbol agama. Jadi pada waktu saat ini, maka yang akan banyak kita diskusikan tentunya keterkaitan antara kegiatan yang sedang ramai dilakukan oleh para pejabat yang ingin berpromosi untuk dikenal oleh rakyat, yaitu ingin menjadi presiden, ya kan? Ingin menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi sementara ini di sini tentunya yang pengen menjadi presiden ya atau capres. Jadi mereka ingin melakukan satu promosi yang dilakukan oleh para pejabat yang kita lihat banyak para menteri atau pejabat-pejabat yang lain atau pejabat-pejabat partai yang melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan satu kampanye yang memang waktunya belum ada ya, tapi mereka sudah melakukan hal tersebut. Jadi saya ingin mengajak kepada rekan-rekan di sini pada intinya adalah bagaimana promosi itu sebaiknya dilakukan. Sebaiknya dilakukan agar berhasil ya. Saya di sini akan membahas tentang di layar sudah terlihat peta penyebaran agama di Indonesia. Seperti kita lihat di layar di sini, di Indonesia itu ada beberapa agama yang diakui oleh negara, oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam. Islam di sini dibagi menjadi Islam tradisional dan Islam modern. Kalau Islam tradisional itu dianut oleh kelompoknya NU, kemudian Islam modern itu Muhammadiyah. Nah, itu gambarannya itu, tapi ya Islam gitu kan. Kemudian ada Kristen Protestan, ya. Di sini Kristen Protestan itu warnanya ungu ya, warnanya ungu. Nah, bisa kita lihat. Kemudian Buddha itu warnanya coklat ya. Hindu animisme, nah itu yang coklat muda ya. Kalau Buddha coklat tua. Kemudian sekuler. Nah, sekuler itu warnanya kuning. Nah, warnanya kuning di sini tidak tampak ya. Warnanya kuning di sekuler atau majemuk ya. Kemudian kita lihat Islam baik yang modern sama yang tradisional, kita lihat yang warna hijau sama hijau tua ini, kita melihat hampir mayoritas di Sumatera, hanya di Sumatera Utara itu Kristen Protestan ya, banyak di situ. Kemudian di Jawa hampir mayoritas ya, hanya ada kantong-kantong tertentu yang ada Kristen Protestannya ya. Kemudian di
Bali ada sedikit, kemudian Hindunya, Budanya juga ada, termasuk di Lombok ya, Nusa Tenggara Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur itu ada Kristen ya di sini sama Timor. Jadi mayoritas untuk Kalimantan itu Islam ya. Kemudian ada Kristen Protestan di Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat. Kemudian Sulawesi Utara. Kemudian sebagian yang ada di ini Tenggara, kemudian ada di areal tengah ini juga ada, dan di Papua ya. Di Papua ini juga sudah mulai masuk ada kantong-kantong yang Islam. Sementara kepulauan Halmahera di Maluku Utara ini juga warna hijau yaitu Islam. Jadi gini, sehingga kita lihat bahwa di dalam satu ini prosentasenya itu menurut BPS tahun 2010 itu ada 87,18%. Nah, ini sehingga banyak para politisi atau pejabat yang pengen jadi presiden itu dia menggunakan simbol-simbol agama. Ya, agama di sini sesuai dengan dia lari kemana ya. Apakah kalau dia lari ke masjid atau mendekati rakyat yang beragama Islam, dia pakai peci, kadang-kadang pakai koko, pakai simbol-simbol agama Islam. Sementara kalau ke kelenteng, ya kan, kemudian kalau ke gereja, dia menyesuaikan. Jadi sekarang ini banyak orang sudah mulai menggunakan simbol-simbol ya, menggunakan simbol-simbol untuk ini daya tarik. Jadi di sini kita sudah bisa lihat mengapa Islam itu diperebutkan karena dia menguasai 87,18% dari penduduk yang mempunyai hak pilih ya, itu beragama Islam, ya kan? Apakah orang Islam akan menusuk partai Islam? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Kalau orang Islamnya itu di partai yang bukan non-Islam, dia tentunya akan memilih partainya yang dia dukung gitu. Oke. Kemudian kita lihat tujuan promosi. Ya. Tujuan promosi itu yang pertama menginformasikan. Jadi yang pertama ini fungsi daripada orang melakukan promosi. Jadi kita anggap saja, kita ambil contoh orang yang sedang mau beriklan menjadi capres, dia melakukan promosi yaitu dia ingin menginformasikan, memberitahukan, ini loh, saya ini namanya A, kemudian partai saya B, terus kemudian sekarang saya mencalonkan diri jadi presiden, tolong dipilih. Nah, itu namanya menginformasikan ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, membujuk pelanggan sasaran atau persuading.
Jadi membujuk di sini pelanggannya, pelanggan sasarannya di sini adalah rakyat ya, rakyat. Jadi membujuk rakyat. Nah, di dalam membujuk ini itu namanya promosi. Tapi pada hari-hari terakhir biasanya mulai ada pemberian kaos, ada serangan fajar, ada serangan sore, ada segala macam lah. Sehingga di dalam membujuk ini secara praktis itu sudah namanya money politik, tapi ya kondisinya seperti itu yang terjadi di beberapa kali pemilihan presiden mau pemilihan legislatif itu. Yang paling kentara kental itu adalah pada saat pemilihan calon presiden. Dia modelnya bukan hanya promosi melalui iklan, tetapi juga promosi melalui amplop, ya kan? Nah, tapi itu tidak kita diskusikan di sini ya, kita diskusi kita yang sesuai teori akademis. Baik, yang ketiga mengingatkan atau reminding. Jadi artinya kalau rakyat itu harus selalu diingatkan. Jangan lupa ya, pilih saya. Nah, caranya gimana? Banyak macam. Melakukan konser musik, ya kan? Kemudian ada event tari-tari atau lomba tari atau lomba nyanyi, karaoke. Nah, itu caranya macam-macam itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat dimensi bauran promosi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah personal selling. Ini personal selling. Nah, ini nanti semuanya satu persatu akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua mass selling atau iklan, berupa iklan, masang iklan untuk menjadi atau untuk dipublikasikan. Publikasi ini macam-macam. Ada lewat online, ada lewat iklan, ya kan? Iklan yang ada sekarang larinya orang ada membuat baleho, membuat ya segala macam cara digunakan dalam rangka promosi ini. Kemudian ada hal yang lain, yaitu yang ketiga promosi penjualan. Nah, apa yang dimaksud promosi penjualan? Promosi penjualan ini adalah kegiatan yang berupa pameran, kemudian ada event-event karaoke, kemudian pertandingan dance, kemudian konser, segala macam tadi yang intinya mendatangkan orang yang supaya memperoleh tambahan suara. Nanti yang datang mendapat hadiah, ya. Baik itu berupa kaos, berupa uang, berupa apapun yang sudah mereka siapkan. Baik, saya akan coba menjelaskan satu persatu. Rekan-rekan semua, yang dimaksud dengan personal selling yaitu kalau sekarang gampangnya adalah turun ke lapangan langsung. Jadi banyak pejabat-pejabat yang entah itu menteri, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu presiden, dia melakukan sidak ke pasar-pasar.
Kalau dipikir hubungannya apa ya? Ya hubungannya ya personal selling tadi. Supaya rakyat tahu secara fisik dari dekat untuk memperkenalkan diri. Oh ini capresnya, oh ini cawagupnya, atau oh ini cagupnya, apa bupatinya, wali kotanya, calonnya. Itu melalui itu yang disebut personal selling. Personal selling. Atau bisa juga mengundang orang, kemudian dia melakukan presentasi. Presentasi, di dalam presentasi tadi ada tanya jawab. Siapa yang bertanya dapat hadiah. Biasanya berupa duit ya, kalau dalam promosi promosi untuk iklan calon presiden ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan mass selling. Mass selling itu iklan yang dipasang di billboard, contohnya baliho ya, atau baliho, atau di iklan di online, sosial media online ya. Nah, itu merupakan mass selling ya kan. Ini seperti ini kita lihat ya. Itu tadi mass selling. Kemudian kita lanjutkan lagi yang dimaksud dengan promosi penjualan. Promosi penjualan ini adalah contohnya di sini ada event, tari-tarian, atau nyanyi, atau pertandingan, atau lomba, atau event. Nah, semuanya ini dalam rangka untuk melakukan promosi penjualan. Jadi promosi penjualan di sini fungsinya adalah untuk meningkatkan jumlah pemilih ya, meningkatkan jumlah pemilih. Kalau yang pertama tadi supaya orang kenal, yang kedua tadi supaya lebih terkenal, dan yang ketiga ini untuk menambah. Begitu rekan-rekan semua. Dari saya mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat ya. Selanjutnya jangan lupa subscribe, kemudian komen, dan notifikasi atau lonceng. Terima kasih.